Sebenarnya akhir yang baik itu tidak harus orang itu mati lagi sujud misalnya ya, nggak harus ya. Husnul khotimah ya siapa yang nggak pengen gitu kan. Betul. Ya bisa menjadi salah satu tujuan kita hidup ini mati dengan husnul khotimah gitu. Berbaik sangka kan kadang-kadang keadaan hati ini suka beda kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di Zayan Talk, Learn Talk NCR. Kebetulan hari ini kita ada bahasan spesial dengan tamu spesial insyaallah. Di samping Ana dan Bro Riki. Apa kabar Bro Riki? Alhamdulillah sehat ya? Sehat alhamdulillah, Sehat, ya? lahir batin. Kegiatan apa nih? Kan nih antum nih terkenal artis hijrah nih. Iya. Serem. Gimana Bro Riki? Ya, Yang penting kita sehat dulu ya. sehat dulu nomor ya. satu dulu. Kegiatan apa sekarang Bro Riki? Kegiatan nggak banyak sekarang, jalanin bisnis kayak biasa, ngurus anak, Asik. ngurus anak. Asik. Anak udah Tambahan, empat nih, nah. ya Iya, kan? iya. Banyak. Itu pekerjaan juga itu. Terus ada mau mulai suatu bisnis baru lagi nanti. Insya Insya Allah Ini lagi dimudahkan ya. penjajakan. Bro Riki ya. Insya Allah dimudahkan ya. Amin. Nah ini kan banyak mungkin bukan dari hanya kalangan artis ya, mungkin banyak sekarang mulai belajar Islam, mulai mereka mulai tahu sedikit tentang Islam gitu. Tentunya mereka kan atau kita lah ya, Bro Riki, kita punya tujuan akhir kan. Pasti ada agak ngeri dikit nih ngomongnya nih ya, agak ada hidup, ada mati. Ya, kita kan tentunya mau tutup mati dengan husnul khotimah lah, insyaallah. Itu ada pendapat Bro Riki nggak mengenai apa ya parameter atau mengenai husnul khotimah? Waduh, berat. Husnul khotimah ya siapa yang nggak pengen gitu kan. Betul. Ya bisa menjadi salah satu tujuan kita hidup ini mati dengan husnul khotimah gitu. Cuma kan kalau husnul khotimah tuh kan banyak yang harus dilakukan gitu, nggak bisa mati dengan husnul khotimah aja gitu. Otomatis gitu Iya, ya? nggak bisa, harus banyak yang dilakukan cara-caranya supaya bisa meninggal dengan husnul khotimah. Cuma jangan saya yang jawab, saya nggak ngerti. Saya kesini juga lagi belajar nih. Tapi biasanya Anda suka ngerepotin satu orang nih. Siapa itu? Ustaz Agus Hendra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Kebetulan Ana sama Bro Riki lagi ngobrolin tujuan hidup kita lah. Tujuan hidup kita pasti semuanya ingin husnul khotimah. Masya Allah. Supaya nggak dapat Tujuan orang hijrah juga pengen Tujuan husnul orang hijrah, kita khotimah. pengen husnul khotimah. Nah, kalau saya ngobrolin sama Bro Riki kan nggak kelar-kelar ya. Kita soto-sotoyan. Jadi tadi omongan tadi juga cuma sotoy berdua aja. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wah, senang banget bisa ketemu sama saudara Riki Harun ya. Saudara Anda. Iya. Saudara. Mukanya agak sama ya. Anda dong yang Saudara hitam nih. seadam. Tapi Masya Allah ya, dulu agak gemuk kayak gue lihat ya. Aduh, Sekarang gue lihat tuh kurus Kan banget. abis Ramadan. Ah, Kan tadi udah ngomong. gue mau nanya. 4 orang anak. Gue juga 4 tapi semelar begini. Gue mau nanya apa sih resepnya gitu loh ya. Masya Allah. Jadi kelihatannya tambah ganteng, tambah bercahaya, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu agama juga nambah banyak dia nih. Ya, Masya Allah. Kita kalau lagi ngobrol berdua, kalau pas bukan Bro Riki Harun ya, antum muji-mujian. Ada Bro Riki Harun, ditinggalin. Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini ya senang banget gue bisa ketemu sama saudara-saudara kita, khususnya ini tetangga plus saudara ini, Masya Allah ya. Terus anak motor bareng ya, walaupun motorannya udah jarang dipakai dikasih orang ya. Nah, bicara tentang husnul khotimah, memang target semua orang ya, mau penjahat mau apa juga pengennya husnul khotimah. Cuma tinggal dia melakukan apa,
Karena memang tadi benar kata Bro Ricky Harun, banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi tidak semudah itu orang bisa husnul khotimah ya. Ibaratkan husnul khotimah itu kan kesuksesan. Dalam dunia orang sukses kan karena kerja keras tentunya. Dan orang sukses di dunia kata Ibnu Qayyim ya dengan kerja keras. Sukses di akhirat pun dengan kerja keras. Dan husnul khotimah secara cuman ada orang bilangnya kehusnul khotimah ya. Kehusnul khotimah gitu ya. Jadi harusnya husnul khatimah ya. Artinya akhir yang baik. Sebenarnya akhir yang baik itu tidak harus orang itu mati lagi sujud misalnya ya. Nggak harus ya. Kalau bisa begitu ya alhamdulillah ya. Karena kan kadang-kadang viral tuh video misalnya. Pernah nggak lihat video orang mati lagi sholat? Ya Masya Allah ya. Video orang lagi ngaji Al-Quran bagus ya. Tapi apakah itu tanda husnul khatimah? Ya, sebenarnya husnul khatimah itu tidak harus mati seperti itu. Dia bisa mati dalam keadaan apa saja, yang penting dia baik ya. Mati di atas ranjang misalnya, ya. Khalid bin Walid ikut 100 peperangan, tapi dia juga mati di atas ranjang. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati di atas tempat tidurnya, ya. Tidak lagi sholat. Dalam arti kata husnul khotimah adalah akhir yang baik. Tapi bukan berarti harus semua orang dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Quran. Bisa saja dalam keadaan misalnya main bola, main bulu tangkis, atau antum lagi podcastan begini meninggal ya. Atau Ya, kita bantu dulu. Silakan. Lu bicara husnul khotimah kagak mau dikasih contoh gimana? Kayak ini loh, inget banget dulu saya mau ada praktek jenazah. Kan harus ada modelnya. Contohnya ya. Kagak ada yang mau ibu-ibu gitu loh. Malah ada yang bilang amit kalau saya Pak Ustadz ya. Ini gimana saya mau praktek jenazah kalau kagak ada modelnya. Ya ini kan harusnya mungkin pakai patung, ya patungnya nggak ada gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh husnul khotimah di masyarakat kita. Alhamdulillah mati lagi sholat, mati lagi khatib, mati lagi baca Quran. Tapi tidak harus mati dalam keadaan seperti itu. Yang penting dia mau mati dalam keadaan apa? Olahraga, lagi bercanda sama keluarga, lagi mungkin kumpul teman-teman, ya. Tapi yang penting dia dalam memiliki beberapa hal yang dia kerjakan. Yang pertama tentunya benar tauhidnya. Jadi kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, hakikat husnul khatimah itu mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Bisa aja loh bro, matinya lagi sujud, tapi pulang dari dukun. Aduh, ngapain Ustaz? Aneh banget. Mungkin dia kan ada orang yang sholat rajin tapi ke dukun juga rajin gitu loh. Bisa saja. Bisa aja orang misalnya dia pagi puasa tapi ternyata tauhidnya rusak gitu loh. Makanya hakikat husnul khotimah bisa saja orang ini mati dalam keadaan apapun, ya, yang penting dia tidak maksiat matinya. Bisa jadi lagi olahraga tapi dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang poin yang pertama, benar tauhidnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman yang mengatakan Allah Rabbku, kemudian dia istiqomah, maka akan turun malaikat. Jadi siapa yang istiqomah akan turun malaikat sambil berkata begini, jangan takut, jangan sedih, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Itu Fussilat ayat 31. Jadi buat siapa tuh? Buat orang istiqomah. Nah, istiqomah dalam apa? Kata Sa'id bin Jubair, istiqomah dalam 3 hal. Jadi siapa yang pengen mati, sebelum mati didatangin sama malaikat. Dan malaikat ini kasih kabar gembira buat antum. Ya, kita kan mau mati pasti takut dong. Siapa yang gak takut, betul? Takut kan? Mikirin dosa. Ya, belum lagi mikirin postingan-postingan yang belum sempat dihapus. Ya, belum lagi dosa-dosa tersembunyi. Dan lagi gini agak bisa maksiat ya. Lah di kamar sendiri, ya. Belum lagi mikirin anak-anak, ya, Masya Allah ini anak-anak belum apa-apa, ya, dan banyaklah yang kita pikirkan. Tapi bagi yang istiqamah di atas apa tadi? Tauhid,
istiqomah dalam istiqomah, bagi yang istiqomah maka nanti malaikat itu akan datang sambil berkata apa? Misalnya buat Riki, alla takhaf wa la tahzan wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Riki, jangan takut, jangan sedih. Kabar gembira, surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Masya Allah. Pertanyaannya, di sini kan ada kalimat istiqamah. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Allah Rabbku, kemudian dia istiqamah. Maka kata Said bin Jubair, istiqamah dalam 3 hal. Pertama, istiqamah dalam tauhid. Ini yang penting. Jadi ente mau mati dalam keadaan apapun selama itu baik. Mau mati lagi main olahraga, main basket, mau mati lagi apa, yang penting dalam keadaan istiqamah dalam tauhid. Tidak syirik gitu. Tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Karena kalau syirik kan ngapusin amal. Betul. Ya, istiqamah dan tauhid. Mati lagi motoran, lah, mati orang bisa di mana aja. Ya, tidak harus dia mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan puasa. Tapi bisa saja orang husnul khotimah itu mati dalam keadaan biasa saja, tapi yang penting dia istiqamah di atas tauhid. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan, perintah kepada Allah. Ya, Allah perintahkan kita kan, suruh taat ini itu, maka istiqamahlah di dalam melaksanakannya. Yang ketiga, istiqamah dalam keikhlasan dalam beramal. Ini poin yang pertama yang sangat penting bagi mereka yang pengen meraih husnul khotimah. Karena yang beredar dari masyarakat tuh husnul khotimah tuh harus mati lagi sujud gitu loh. Husnul khotimah itu harus mati lagi puasa. Tidak, bisa saja dia mati dalam keadaan apapun yang biasa-biasa saja, tapi yang penting dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kalau kita pengen husnul khotimah. Dah, makanya bagusin belajar tauhid gitu lah. Ya, tauhid itu orang banyak kan senangnya belajar fikih sih ya. Duha pahalanya sekian, demen banget ibu tuh. Apalagi herik ya. Tahajud pahalanya sekian, demen banget ibu tuh. Apalagi kalau ujungnya rizki. Tapi begitu belajar tauhid udah tegang banget ya gitu ya. Ya kapan kelarnya ya. Nah, karena memang tauhid ini masya Allah suatu hal yang menjanjikan banget kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah kasih petunjuk di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang pengen aman hidupnya di dunia dan di akhirat, pengen dapat petunjuk di dunia dan di akhirat, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, okay, nggak masalah ya. Tapi jangan lupa supaya aman dari segala penyakit juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh, Bro. Terus kalau poin-poin itu kita jalanin saat udah nggak kepikiran dong sama mati. Ya, bukan nggak kepikiran. Yang penting kita sudah ada satu kartu yang istilahnya sudah punya pegangan. Ya Allah, suatu saat mungkin kan kita akan mati. Tapi ketika kita punya pegangan itu, tauhid, insya Allah itu sebuah kepedean yang luar biasa. Yang membuat kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Yang berbuat kita jadi, aku sudah bertauhid. Karena nggak boleh orang mati dalam keadaan berburuk sangka. Nah ini justru poin yang selanjutnya, nggak boleh orang berburuk sangka sama Allah. Makanya ada sebuah riwayat, la yamutu ahadun wa huwa husnudzanni billah. Tidak boleh seorang mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Ya, dia harus mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ya, tapi baik sangka ini kan bukan tanpa kerjaan gitu ya. Ya, anak baik sangka sama antum pasti ada sebabnya dong. Ya karena kita udah tahu antum baik. Ya, masih kita berbaik sangka kan. Tapi anak baik sangka sama Allah, sholat kagak, gitu lah ya. Terus kerjanya nipu mulu, gitu loh. Terus banyak hal-hal yang dilarang dalam agama, nggak bisa itu disebut berbaik sangka. Jadi poin selanjutnya ketika kita pengen husnul khotimah, berbaik sangka sama Allah. Dengan cara kita juga melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi nggak boleh orang mati dalam keadaan berburuk sangka sama Allah, nggak boleh. Tapi masalahnya gimana kita mau berbaik sangka kalau nggak punya pegangan gitu. Makanya kalau kita udah punya tauhid, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Masuk di akal juga tadi pertanyaannya Bro Riki. Memang menjadi sesuatu hal yang kelihatannya mudah tapi jadi nggak mudah itu ya. Maksudnya ada satu kesempatan kecil di husnul khotimah gitu, berbaik sangka. Kan kadang-kadang keadaan hati ini suka beda kan.
ya ini kita lagi alhamdulillah lagi keadaan sehat nih alhamdulillah. Orang sakit kan beda. Pikirannya udah mikirin sakit, nggak sembuh-sembuh. Kan tetap di hati kecil nih susah ya Tata untuk Iya. namanya untuk amit-amit berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka. Berburuk sangka ini kok kenapa sih gue dikasih sakit sini? Nah, itu aja udah menjadi parameter di situ kan. Makanya setan itu pasti menjauhkan manusia dari berbaik sangka manusia kepada Allah. Ya. Makanya ada satu doa yang bagus dibaca supaya orang sebelum mati tidak berprasangka buruk. Ya, supaya setan tidak, karena gini loh, setan itu kan kesempatan terakhir loh. Kesempatan terakhir, last minute dia akan menghancurkan manusia ketika dia syakaratul maut. Last battle lah tadi. Ya, peperangan terakhir. Gimana caranya nih orang mati sesat? Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad itu kan tahu sendiri, hafal 1.000.000 hadis, Rik. 1.000.000, Rik. Ya. Jangan aja. 1.000.000. Jangan banyak kita ya. Iya. Coba mampir sih. Iya. Lanjut. Masya Allah itu ya murid ya Imam Syafi'i. Pokoknya waro, zuhud, dah ulama terkenal di antara imam mazhab ya. Sebelum meninggal dia didatangin setan. Dia teriak-teriak sendiri. Tidak. Belum. Tidak. Belum. Lalu anaknya bertanya kepada dia ketika dia siuman. Ayah, kenapa ayah teriak-teriak? Datang setan. Dan dia berkata kepadaku, Ahmad. Bukan Ahmad lu ya. Bukan Ahmad kameramen ya. Ahmad, kau telah bebas dariku. Itu kan jebakan loh bro. Kan belum mati dia. Setan tuh suka ngejebak. Biar Imam Ahmad tuh sombong. Oh, gue udah bebas dari setan, gue udah selamat. Makanya dia bilang apa? Tidak. Belum. Tidak, belum. Makanya itu Imam Ahmad sekali berbeliau didatangi oleh setan untuk dimurtadkan, untuk disesatkan. Maka cerita Imam Ahmad ini diangkat oleh Imam Al-Qurtubi tentang apa? Setan melaksanakan last battle-nya kepada kita di akhir-akhir hayat kita. Wah, berat ya. Wah, makanya kita kalau pertolongan kita ya hanya Allah aja deh. Imam Ahmad tadi digodain gimana kita gitu loh. Ya, jangankan setan ya. Kita digodain sama duit aja kagak bisa gitu loh. Makanya ada satu doanya begini, ya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abi Yasar dalam kitab sahihkan dalam kitab Sahih Jami. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Susah kayaknya lu ngapalin nih. Kaku bro. Saya lagi ya. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Paling gampang gitulah. Artinya gini. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan pada saat menjelang maut, menjelang mati. Nah, ini doa bagus kita amalin. Supaya di akhir-akhir hayat itu Allah jaga kita. Maka kita bikin permohonan dulu deh tuh dengan doa. Supaya ya setan kan soalnya ada ibu-ibu setelah saya cerita begini, ada ibu-ibu ngasih tahu saya, Tat, ada orang Tat, sebelum dia meninggal murtad Tat. Jadi dia didatangin bro sama sesuatu yang katanya bercahaya. Wah, saya adalah ini. Kamu mati nggak boleh Islam. Wah, kamu hancur kalau mati Islam. Kamu harus mati dalam keadaan begini. Murtad bro. Yang murtad bukan hanya yang mati, yang nungguin juga murtad katanya. Barengan gitu ya. Barengan gitu. Dan last minute ya bro ya. Last minute. Makanya begitu saya cerita begitu, ada ibu-ibu cerita begitu. Takut dong, ya Allah. Makanya sekarang kita salat digoda nggak? Gak ada ya? Apa aja keinget ya? Keripik keingetan. Kunci mobil keingetan. Tangannya gini-gini. Ya, apa aja kita lagi sholat kepikiran. Gimana kita lagi? Itu kita lagi senggang loh. Gimana lagi mau meninggal? Makanya butuh kita penjagaan dari Allah. Maka butuh malaikat datang memberikan penjagaan dan berikan kita kabar gembira tadi. Makanya doa ini bagus nih buat Zainal semuanya ya, mudah-mudahan bisa ngapalin, nanti ditaruh di di bawahnya ya. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada saat sakaratul maut. Nah ini mudah-mudahan deh ya kita bisa apa ya, bisa husnul khatimah, bisa mengakhiri hidup dengan baik, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mungkin poin-poin banyak sih ya, poin-poin untuk menggapai husnul khatimah itu. Pasti nggak bakalan kelar ya. Ya. Pertanyaan terakhir boleh nggak Zat. dari saya? Penasaran banget sebenarnya. Nah, ada ini yang memang menjadi keresahan kita semua. Orang banyak yang ngedoain orang meninggal husnul khatimah, tapi udah meninggal saat. Sebaiknya mendoakannya sebelum meninggal apa pas sudah meninggal? Orang meninggal itu kan husnul khatimah pas saat meninggalnya. Kalau sudah meninggal kita doakan semoga husnul khatimah. Jadi semoga ya. Iya. Tapi orangnya bingung. udah meninggal. Harusnya bukan itu. Harusnya begitu sudah meninggal didoain semoga diampuni dosanya. Oke. Jadi husnul khatimah itu dia lagi hidup, Bro. Lagi Rik, sakaratul biar maut. husnul khatimah ya. Itulah, amin. Itulah ya. Bro, biar husnul khatimah. Astagfirullahaladzim. Bro, biar husnul khatimah ya. Amin gitu. Pinter ini. Jadi doain semua. Iya. Jadi benar loh, berkembang di masyarakat, orang udah meninggal, semoga husnul khatimah ya, semoga husnul khatimah ya. Harusnya ya kan udah lewat, dia udah mengalami itu. Dan hanya Allah yang tahu dia husnul khatimah atau tidak, tapi dia sudah melewati. Jadi yang bagus bukan dia semoga husnul khatimah, tapi semoga diampuni dosa-dosanya. Karena salah satu doa yang diaminkan oleh malaikat adalah ketika berada di samping mayit atau di samping orang sakit. Makanya kalau di samping mayit orang sakit doanya baik lah. Ya Allah ampuni Allah, makanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksiru bima'i wa salji wal barad. Panjang dah tuh. Enggak ada kalimat husnul khatimah. Iya. Ya, enggak ada. Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa kazakarina wal unsana. Allahumma in ahyaitana minna. Ada ini. Ada ini. Allahumma in ahyaitana minna, ya Allah kalau kami hidup fa ahyiyal Islam. Matikan kami dalam, hidupkan kami dalam Islam. Kalau kami mati, matikan kami dalam keadaan beriman. Nah, itu buat kita loh, Bu. Jadi itu ada doa buat mayit, itu ada buat mayit dulu baru buat kita. Nah, buat kita, ya Allah kalau aku hidup, hidupkan aku dalam Islam. Kalau aku mati, matikan dalam keadaan beriman. Makanya benar juga. Banyak orang tuh beredar, semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Ya. Jadi besok kalau ada yang meninggal kita ganti ya, Bro. Semoga diampuni dosanya gitu ya, diangkat derajatnya. Ya itu yang harusnya seperti itu, ya. Ini sekali ketemu Bro Riki ini malam ini langsung berat nih bahasannya. Waduh. Mengingatkan, kita harus mengingat yang serem-serem. Karena kalau nginget yang walaupun bahasannya masih panjang nih ya, bahasannya pasti masih panjang ya Bro Riki ya, tapi ada mewakili lah tadi dengan tauhid dan lain-lain, apalagi pertanyaannya Bro ya, Riki tadi untuk memperbaiki persepsi doa gitu kan, seperti itu kan. Ya tadi ya, tauhid, istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Kan Allah kasih perintah kita banyak ya, istiqomahlah dalam melaksanakannya ya. Kemudian istiqomah dalam keikhlasan ya, ikhlaslah dalam beramal ya. Karena tauhid ini modal banget. Karena ya benda Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah. Disebutkan oleh Tirmidzi, "Hei anak Adam, kalau engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau datang ke hadapanku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, tapi enggak ada syiriknya, aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Masya Allah. Apa maksudnya? Makin tauhid sempurna, makin ampunan Allah menyeluruh. Jadi lu makin bagus tauhidnya, ampunan Allah makin luas, luar biasa. Maka Zainus semuanya tauhid. Ya, ngaji itu tauhid dulu. Yang mau hijrah silakan, bagus banget. Tapi jangan hanya belajar sholat, tauhid yang benar. Ya, karena ini salah satu cara agar kita husnul khotimah. Ya, mati bisa dalam keadaan apa aja. Ujungnya itu Ujungnya yang husnul khotimah bisa lagi main bola ya, tapi ternyata dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustadz Bro Riki. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya di next-nya kalau berkenan kita. Episode 2 aja abis ini. Iya. Bisa banget. Mumpung ada, susah lagi gue ketemu tahun depan lagi nanti ya. Tetangga. Iya. Sibuk ya. Kelihatan dekat tapi jauh gitu. Masya Allah. Semoga hari ini ilmu yang dibagikan kita bermanfaat. Amin. Amin. Banyak.
Insya Allah sekali lagi barakallahu fikum Ustaz Baik, Bro Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.